يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu billah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para jamaah Masjid Khadijah yang semoga senantiasa kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya dan juga memberikan perlindungan dan penjagaannya dari segala mara bahaya, dari segala fitnah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibadi billah, a'azzani Allah wa iyyakum. Di kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dan mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu yang mubarak ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Azim bin Badawi Al-Misri hafizahullah ta'ala. Ada pembahasan kitab Al-At'imah, kitab tentang makanan-makanan, yaitu subbahasan tentang as-sayd, berburu. Kita akan melanjutkan, mungkin juga akan merampungkan pembahasan tentang as-sayd, berburu. Baik. Masalah berikutnya, Syekh mengatakan as-saydu idza waqa'a fil ma'. As-saydu idza waqa'a fil ma', artinya hewan buruan apabila terjatuh ke dalam air. Hewan buruan, ya buruan darat, tapi kecemplung ke dalam air. Apa hukumnya? Apakah halal dimakan atau tidak? Nah, keterangannya kata beliau, idza waqa'a as-saydu fil ma', apabila hewan buruan, yakni hewan buruan darat ya. Karena kalau hewan buruan air, ya ini sudah mutlak dihalalkan. Nah, ini yang dibahas adalah hewan buruan darat yang diburu di darat tapi terjatuh ke dalam air, sungai kah atau sumur dan yang semisalnya, maka harum ma'aklu, haram memakannya. Ya, haram memakannya. Nah, apabila hewan buruan darat terjatuh ke air, maka haram memakannya. Tapi mengapa demikian? Ya, disebutkan alasannya sebagaimana dalam hadis berikut ini. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim, berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ya, ini
Kalau kita perhatikan sudah berulang kali kita melewati hadis dari sahabat Adi bin Hatim. Memang sepertinya spesialisasi beliau adalah meriwayatkan hadis-hadis seputar tentang berburu. Ya. Di samping sahabat yang lain yaitu Abu Sa'labah Al-Khushani. Nah, jadi dalilnya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Adi bin Hatim radhiyallahu an, "Idza ramaita sahmaka fadhkur ismallah." Apabila engkau melepaskan anak panahmu, ya, maka sebutlah nama Allah. Nah, ini yang waktu itu kita sudah sampaikan jamaah sekalian ikhwillah, bahwa dalil syarat halalnya hewan buruan adalah membaca tasmiyah bismillah, dan ini syarat mutlak. Ya, syarat mutlak. Artinya tidak seperti pembahasan saat menyembelih. Kalau lupa dimaafkan, kalau ini tidak. Nah, kita lihat hadis ini saat seorang berburu dengan menggunakan senjata. Rasulullah mengatakan kepada Adi, "Idza ramaita sahmak." Apabila engkau melepaskan anak panahmu. Ya, anak panah ini adalah contoh dari senjata yang biasa digunakan untuk berburu. Kemudian yang hadis sebelumnya, ketika berburu dengan menggunakan hewan pemburu, anjing pemburu, hadis Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, "Idza arsalta kalbaka," atau wa idza shitta bi kalbikal muallam, apabila engkau berburu dengan anjingmu yang telah terdidik, terlatih, fadzakarta asmallah, dan engkau saat melepaskan anjing pemburu itu menyebutkan nama Allah, fakul, maka makanlah apa yang ditangkapnya. Jadi baik menggunakan anjing pemburu atau hewan pemburu seperti anjing, atau juga dengan alat senjata dalam berburu, sama-sama disyaratkan saat melepaskannya itu harus menyebut nama Allah atau membaca tasmiyah atau bismillah. Nah, kemudian kata Rasulullah, fa in wajadtahu qad qatala fakul, maka jika engkau mendapatinya, yaitu mendapati anak panah yang engkau lepaskan itu telah mengenai sasarannya, membunuh dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan sebelumnya, harus menembus kulit hewan buruan, ya, harus mengoyak-ngoyak tubuhnya. Nah, mati karena bagian tajam, bagian yang membunuh dari senjata tersebut. Fakul, maka makanlah. Ya, halal. Ya, itulah berburu dengan menggunakan senjata. Kemudian Rasulullah mengatakan, illa antajidahu qad waqa'a fi ma'in, kecuali jika engkau mendapati hewan buruan itu telah terjatuh ke dalam air. Ya, misalnya dipanah, ya, dipanah misalnya rusa, nah kena di badannya atau di lehernya, tapi rusa ini masih jalan sempoyongan, dan di situ ada mungkin semacam sungai atau kali, dan jatuh ke dalam sungai tersebut. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ya, illa antajidahu qad waqa'a fi ma, kecuali kamu mendapatinya hewan buruan tadi yang engkau buru dengan anak panahmu, dengan senjatamu, terjatuh ke air. Artinya haram, tidak boleh. Ya. Mengapa? Kata Nabi, fa innaka la tadri al-ma'u qatalahu aw sahmuka, sebab engkau tidak tahu sekarang apa yang membunuh hewan tersebut, apakah anak panahmu atau air. Ya, kena anak panah, tertancap di badannya, tapi bisa jadi kan belum tentu mati pada saat itu. Nah, tapi karena dia terjatuh ke air, airlah yang membunuhnya.
Nah, pada saat itu hukum hewan buruan tersebut jadi haram. Inilah dalilnya ahibati fillah. Hadisnya derajatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, baik, selesai masalah ini, kemudian beralih ke masalah berikutnya yang merupakan masalah yang terakhir yang dicantumkan oleh Syekh Abdul Azim di dalam pembahasan tentang as-shayd, tentang berburu. Judulnya adalah as-shaydu idza ghaba anhu yawmaini aw thalatha thumma wajadahu. Hewan buruan apabila menghilang darinya, hewan buruan apabila hilang dari si pemburu selama 2 atau 3 hari, selama 2 atau 3 hari, kemudian dia mendapatinya sesudah itu. Nah, apa hukumnya? Apakah masih halal atau bagaimana? Nah, atau ada keterangan yang lain, atau ada syarat-syarat yang lain? Berikut penjelasan beliau. Sahmahu fa'asaba, dan barang siapa yang melontarkan anak panahnya, melepaskan anak panahnya, dan dia mengenai sasaran, mengenai hewan buruan, thumma ghaba anhu shaydu, kemudian hewan buruan yang dikenanya tadi hilang darinya selama yaumaini aw thalathatan, selama 2 hari atau 3 hari. Ini batasannya memang, ya, antara 2 hari atau 3 hari. Hilang, ya, dikejar masuk ke dalam hutan, ternyata tidak, sampai 3 hari belum ditemukan. Maka apa hukumnya? Kata beliau, falahu akluhu idza lam yantan, boleh dia memakannya selama hewan, ya, boleh memakannya selama belum membusuk, ya. Nah, dalilnya an Adi bin Hatim, ya, lagi dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada beliau, kepada Adi, wa in ramaita as-sayda fawajadta, apabila engkau memanah hewan buruan dan engkau mendapatinya sesudah itu sehari atau atharu sahmika, dan tidak ada pada hewan buruan itu melainkan bekas anak panahmu. Nah, ini juga syarat yang lain ditambahkan. Pada badannya kecuali bekas anak panah yang menancap. So, ada kemungkinan misalnya didapati tapi ternyata, ya, mungkin sudah ya, ini tidak boleh, jadi haram. Maka ini syarat yang lain ditambahkan di dalam hadis ini. Tidak ada pada hewan buruan itu kecuali, ya, maka makanlah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nah, wa an Abi Sa'labah, dan dari Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ramaita bisahmika faghaba anka, apabila engkau melepaskan anak menghilang darimu,
hewan buruan itu hilang darimu, ya kalau disatukan di sampai 3 hari, fa'adraktahu, lalu engkau mendapatinya, sesudah itu fakulhu ma lam belum membusuk. Nah, ini hadis sahih, derajatnya riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, selesailah pembahasan tentang as-shayd, berburu, dan tentang makanan-makanan, yaitu al-udhiyah. Pembahasan tentang al-udhiyah, kurban, berkurban, sembelihan kurban. Ya, karena ini memang dibahas di Kitabul At'imah, di dalam kitab-kitab hewan kurban adalah dengan memakan dagingnya bagi shahibul kurban. Al-udhiyah definisinya hiya ma yudbahu minan na'am, yaitu sembelih yauman nahri, pada hari nahar. Hari nahar ya disebut yaumun nahr. Nahar diambil dari kata an-nahr, wanhar, yaitu menyembelih. Dan aktivitas di hari itu. Nah, wa yamit tasyriqi, dan juga dilakukan pada dan 13 Dzulhijjah. Nah, taqarruban ila Allah Ta'ala, sebagai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini jamaah sekalian definisi dari al-udhiyah atau berkurban. Kalau di referensi yang lain sering disebutkan bahimatul an'am, yaitu hewan-hewan ternak yang sapi dan kambing atau domba. Nah, hewan-hewan ternak yang ini sah untuk dikurbankan. Yang selain itu tidak sah. Hanya bahimatul an'am, hewan-hewan ternak yang Aid Yaumun Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, setelah menunaikan sholat sembelihan kurban, niatnya berkurban, tapi sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, maka ia hanyalah lauk, tidak terhitung sebagai suatu ibadah kurban. Kemudian 3 hari sesudah hari-hari tasyrik, itu 3 hari sesudah hari Aid, tanggal 11, 12 dan 13 baik. Karena Rasulullah SAW senantiasa berkurban pada hari Aidnya. Hari tasyrik, walaupun boleh, tapi semakin cepat tentu saja semakin baik, karena berarti seorang berlomba di dalam berbuat kebaikan, dan ayat-ayat yang semakna dengannya. Niat dengan menyembelih hewan-hewan kurban
dengan mengalirkan darahnya, mengembalikan rohnya kepada Allah Subhanahu. Orang yang membenci syariat Islam dari kaum munafikin, kaum zindiq, ya, kaum liberal, katakan ini bagian dari menyiksa binatang dan lain semuanya. Bukan. Tujuannya semata-mata adalah melalui lisan Rasulnya SAW dan pengamalan beliau. Nah, inilah definisi. Kata beliau hafizahullah, wa hiya wajibatun 'alal qadiri 'alaiha. Menurut Syekh Abdul Azim, pengarang kitab Al-Wajiz, ini pendapat yang beliau pilih tentu saja. Ya, dan sebagaimana Ahibati bilang, mungkin kita ingat pada saat membahas fikih berkurban, adalah pendapat sebagian ulama kita yang mewajibkan bagi yang mampu. Kemudian juga pendapat beberapa ulama, Al-Laits bin Sa'ad, Imam Al-Awza'i, bahwa hukum kurban itu adalah wajib bagi yang mampu. Dan ini juga Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wajib bagi yang mampu. Tapi juga Syafi'i dan Hambali adalah sunnah muakkadah. Sunnah juga mazhab Zahiriyah, Ibnu Hazm, nah, berpendapat tidak wajib. Walaupun murid beliau seperti Syekh Masyhur Hasan Salman juga cenderung ke pendapat yang wajib. Nah, dalil-dalil tentu saja Syekh karena memilih dan menganut pendapat yang wajib, mendukung, menguatkan pendapat yang beliau pilih. Di antaranya liqaulihi sallallahu kana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, keluasan, kemampuan di sini membeli hewan kurban pada saat tiba masa berkurban. Padahal mampu. Ya. Ini syaratnya. Ini pendapat wajib. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki, walam yudhhi, namun dia tidak berkurban, di tempat sholat kami. Jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Atau di hari-hari Idul Adha atau menjelang Idul Adha. Nah, sering di ya. Nah ini ahibati billah hadis juga sampai kepada Nabi SAW, artinya sabda beliau atau mauquf. Sahabat
yang meriwayatkannya itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, banyak ulama perkataan Abu Hurairah tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu' itu namanya marfu'. Hadis ini hanya mauquf Al-Imam Ad-Daruqutni, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar juga, dan beberapa ulama-ulama yang lainnya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian andai para ulama ini yang berpendapat tidak wajib atau jumhur tidak menunjukkan akan wajibnya di sini, belum jelas. Karena redaksi hadis yang seperti ini ada beberapa hadis. Bawang, ya, habis makan bawang untuk masuk ke masjid. Siapa yang habis makan bawang, ya, terutama bawang jamaah, pada saat sholat berjamaah, kata Rasul sama redaksinya, fala yaqrab, hukumnya makruh, ya, bukan haram dia ke masjid, kan? Makruh. Sehingga ulama yang berpendapat kurban belum terlalu jelas untuk menunjukkan akan wajibnya berkurban, karena makruh tadi tidak sampai diharamkan seorang yang habis makan bawang untuk ke masjid. Dalam sudut pandangnya yang berpendapat wajib, yang mengatakan hadis ini menunjukkan akan sisi pendalilan dari hadis di atas ini, annahu lamma lam yudhi, bahwa ketika Rasulullah melarang orang yang memiliki keluasan rezeki taraka wajiban, ini menunjukkan bahwa dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Ma'atarki hadzal wajib, maka seakan-akan tidak ada faedah dia mendekati. Ini yang namanya wajhatun nazar, sudut pandang seorang alim yang menilai ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya Mas sekalian dari Kitabul Udhiyah. Kita ya diantaranya puasanya diqadha saja atau fidyah, ya. Pembahasannya di antara para ulama, para fuqaha kita, dan insyaallah taala dalam masalah ini
adalah fidyah. Radhiyallahu anhuma, kedua sahabat yang mulia ini walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang berupa makanan yang ia berikan kepada orang miskin, dan termasuk di dalamnya adalah sakitnya parah dan tidak lagi diharapkan kesembuhannya karena tidak bisa lagi, dan wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Menyelisihi beliau dari sahabat yang lain. Nah, tidak ada pendapat yang menyelisihi kedua. Ini disebut ijma' su'uti namanya dalam ilmu usul fiqh. Menyelisihi pendapat kedua sahabat ini, dan ini hujjah menurut mayoritas ulama. Hujjah menurut mayoritas ulama. Ada juga yang menolaknya. Ini pembahasannya dalam ilmu. Yang perlu kita ketahui, walaupun kita menguatkan ini pendapat fidyah bagi wanita yang hamil, ya, di antaranya jika seorang wanita karena nifas, itu juga penghalang dia untuk berpuasa. Bersama dengan itu kan dia menyusui. Dia berpuasa. Ya, penghalang utama adalah nifas. Ya. Para ulama kita harus mengambil penghalang yang utama. Sebabnya dia tidak puasa. Adalah sama dengan wanita yang haid. Pada saat dia hamil, darah kan dia mengganti puasanya dengan qadha. Berarti sama dengan wanita yang nifas. Dan juga menyusui, yang dia ambil patokannya di sini adalah penghalang puasa. Katakanlah yang umum di kalangan wanita 40 hari, walaupun tidak mesti. Ya, dia ganti nanti dengan qadha. Dia mesti ganti dengan qadha, bukan tapi yang menjadi penghalang utama dia berpuasa, alasan utama dia tidak, dia melewati persalinannya ini atau nifasnya, berarti 40. Kemudian dia membayar fidyah. Nah, ini seperti ini jamaah sekalian. Jadi apabila bertepatan dengan dia nifas. Nah, karena kaidah dahulukan yang lebih utama, penghalang utama.
Ya, karena menyusui sebenarnya tidak menjadi penghalang, kan tidak dilarang. Tidak ada dalil yang melarang wanita menyusui untuk berpuasa. Wanita yang jelas tidak boleh. Ini yang jelas ada dalilnya. Jadi harus didahulukan ini. Alasan utamanya untuk membayar fidyah. Ya. Kemudian catatan kedua juga, kalau misalnya wanita baru kemudian nanti dia berikan kepada anaknya, ini digantinya adalah qadha, bukan fidyah. Alasan kemudian dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, khawatir kepada janinnya. Beberapa wanita-wanita yang pekerja ya, biasanya seperti itu. Nah, maka ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga dan non-muslim, bisakah memulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Iya, dan hadirin dalam rapat atau pertemuan itu yang beragama Islam. Kemudian juga ada pertanyaan, waktu melepas semua mengucapkan basmalah dan hewan pemburu tersebut dapat bagaimana? Kita sudah jelaskan, apabila kamu mendapati ya hewan buruan itu ada anjing lain, kita tidak tahu ini yang mana yang menangkap, yang menggigit hewan buruan tersebut. Ya. Memakannya, wallahu a'lam. Ini tidak boleh. Kemudian juga ada pertanyaan seputar kasih GrabFood dan GoFood itu bagaimana ya. Dari hasil penjualan per transaksi pelanggan. Ya, insya Allah tidak mengapa, kita sudah jual beli dengan wakil ya, dengan perantara, tidak apa-apa. Fee yang dia dapatkan ada. Nah, kemudian ada pertanyaan yang keduanya, yaitu hukum memesan makanan atau minuman di aplikasi Grab. Ada yang melarang ya, karena dengan alasan terjadi penggabungan kurir ini menalangi kita, mengutangi kita. Bahwa ini terjadi dua transaksi ini. Ya, dan itu ada hadisnya memang, la yaqillu bai'un mengutangi, menalangi di sini hanyalah sifatnya kita ingin membeli makanan. Ya, cuma kan tempatnya jauh. Masa dia datang dulu ke rumah kita?
pesan makanan di tempat yang jauh di tengah kota, kebetulan masuk di aplikasinya yang ada di sana, kan sama saja. Jadi tujuan kita bertransaksi itu jual beli, ya. Dari transaksi kita ingin membeli makanan, bukan berutang, ya. Tujuan kita adalah dan kita tambahkan sebagai fee-nya atau jasa dia mengantarkan makanan tersebut. Yajusu tab'an ma la yajusu istiqlala, ya. Yang nepek itu boleh diperbolehkan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan, semoga bermanfaat. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.